Ruang tamu itu penuh sama badan si Buto itu. Jadi aku cuma ngelihat sebadan aja gitu. Kok ada itu? Oh iya katanya Neng, ya itu cenah yang punyaan Abah, cenah yang ini juga yang jahil ke Neng ikut katanya gitu. Awalnya sih aku belum tahu ya, tadinya nyangkanya ya gangguan yang dari pondok pesantren itu. Ya pas Pak Ustadznya ngasih tahu bahwa Neng tuh ternyata kena pelet sama ya disantet juga sampai ya berakibat sakit mungkin ke badan, efeknya ke badan. Aku pas di perjalanan tiba-tiba aku ketemu sama mobil dan di situ aku langsung aja pejamin mata gitu kan. Pas bangun lihat lagi kok aku posisi udah ada di belakang mobil. Kayak pindah gitu. Mama aku juga sampai jerit-jerit sampai kaget gitu kan, sampai si supir mobilnya juga kaget gitu. Masih di atas motor? Iya, masih di atas motor, lagi bawa motor gini. Jadi seperti tembus gitu? Iya, kayak tembus aja. Nyampe si supir mobilnya juga kaget dia, nyampe ngelihat ke belakang. Mungkin ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih ke Kang Ajis, barangkali nonton ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Dan ke Yudinya juga barangkali ada yang mau disampaikan. Boleh. Kalau ke Yudi sih, Akibat bertepuk sebelah tangan, orang nekat melakukan hal tak wajar, mengirim pelet dan santet agar korban berbalik suka padanya. Ini akan berdampak buruk bagi korban karena akan selalu dihantui gangguan goib seperti yang dialami oleh Teh Nesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali Mang Ei dan tim bisa berjumpa dengan sobat. Kali ini Mang Ei berada di kota Bandung. Wah, ini kota kelahiran Malam Mencekam ya. Kita kembali ke kota Bandung setelah berkeliling Nusantara, akhirnya balik lagi ke Bandung. Kita ada di lereng gunung nih, tempatnya dingin banget sambil camping di sini. Narasumber kita kali ini namanya Teh Nesi. Apa kabar Teh Nesi? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Teh Nesi apa aktivitas sehari-harinya nih? Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan Di kota Bandung? Bandung ini, ya. Nah, Teh Nesi ini mau menceritakan Malam Mencekam taunya dari mana? Dari IG atau dari Facebook? Ya, aku sering nonton YouTube-nya, Mang Ei. Udah lama ya Iya, jadi udah lama. subscriber Malam Iya. Mencekam? Dan Teh Nesi hari ini akan berkisah kepada kita pengalamannya waktu Teh Nesi ini masih SMA ya. Tahun 2013. Katanya di pelet. Iya. Di peletnya. Peletnya kenceng sampai usaha juga susah katanya ya. Gimana kisahnya nanti kita cari tahu dan nonton bersama. Jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Nesi. Jadi gini Mang Ei, di tahun 2013 awalnya aku kenal sama cowok, sebut aja namanya Yudi gitu. Jadi sebelum aku masuk pondok pesantren, itu aku kenal sama Yudi, dia masih saudara sih, saudara jauh tapinya gitu. Aku kontekan, kalau selama kontekan aku kayak kurang ngerasa gitu Mang Ei, tapi pas kita ketemu kok tiba-tiba kayak orang pacaran aja gitu kan, suka. Pas begitu pulang aku kayak biasa lagi gitu sih perasaannya. Begitu pacaran kayak nggak bener gitu ya? Iya, Rasanya beda? rasanya beda aja gitu, jadi cuma sekedar kontekan aja lah Kalau gitu. deket bogoh gitu? Iya bogo, kalau lagi jauh kayak nggak ada rasa aja gitu, kayak ih kok gini gitu kan, orangnya posesif gitu. Nah setelah dari situ aku di pondok pesantren, tiba-tiba pas kejadian malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam itu aku kena eueup-eueup, dan di waktu kena eueup-eueup itu tiba-tiba ada 3 sosok kepala buntung. Si kepala buntung itu jadi si yang satu gede, ukurannya gede sih si kepalanya, ada darahnya lah ke sini, nyampe dia terbang-terbang. Ya Allah aku kena eueup-eueup gitu kan, baca doa aja yang sebisa-bisa lah sampai bangun lah dari itu, bangun sadar.
Gak lama dari situ di pondok pesantren sekitar 1 bulanan lah, ada lagi gangguan. Sering sih awalnya suka ngelihat sosok kuntilanak, cuman karena aku takutnya itu halusinasi atau gimana, suka dicuekin lah gitu, paling apa. Nah, tiba-tiba suatu kejadian di hari Minggu, ada adik kelas namanya Nila. Nah, si Nila ini tiba-tiba kerasukan. Sekitar jam 10 lah di hari Minggu itu, si Nila kerasukan dan nyampe rame lah dikelilingin sama kakak kelas, teteh-teteh pondok pesantren gitu kan, diobatin, dia nyampe dipencet-pencet si jempolnya. Pas si Nila ini lagi kesurupan, dia tiba-tiba ketawa-ketawa aja, Mayai, ketawa sambil nunjuk ke aku gitu, hahaha gitu. Loh, aku kan kaget gitu posisinya di situ. Loh, kok dia langsung nunjuk ke aku, ada apa gitu kan. Tapi aku langsung refleks lihat si Nila ini matanya gitu, emang sorot matanya dia emang ngeliat ke aku gitu. Jadi aku tatap-tatapan sama si Nila ini, kaget gitu. Ngomong nilainya. Enggak, cuma ngetawain aja gitu. Jadi kayak dia ngetawain aku aja gitu bahwa ya ada sosok yang sering aku lihat ternyata masuk ke si Nila ini. Dan dari situ aku penasaran gitu kan si Nila, karena sering ngelihatnya ke jendela ventilasi. Aku refleks aja gitu kan, ngambil bantal pengen nutupin ke si ventilasi angin itu. Pas aku tutupin, gak lama dari situ si Nila masih diobatin gitu kan, lagi dipencet-pencet. Pas aku lihat lagi, dia ketawa lagi gitu kan, ketawa. Abis aku ketawa, tatap-tatapan aku ngeliat si Nila, dalam hati sih emang kaget juga sama takut juga, tapi aku berdoa aja gitu kan, ya Allah kok notisnya ke aku gitu, kaget. Gak lama dari situ si Nila tiba-tiba dia sadar, si bantal itu tiba-tiba jatuh sendiri. Secara logika kan bantal lumayan berat, terus nggak ada yang ini juga kan, nggak ada yang goyang-goyang atau gimana, tiba-tiba jatuh aja dengan sendirinya. Nah, dari situ aku sering lagi ngelihat sosok kunti itu malah ada di tangga gitu kan, di pondok pesantren itu. Kan ada tangga ke bawah tuh, dari kamar mandi berjajar itu ada tangga ke bawah buat dapur, ruangan dapur. Dan si sosok kuntilanak itu ada duduk di di tangga itu. Posisinya dia kayak ngeliatin aja gitu kan, rambutnya panjang, pakaiannya putih, tapi putihnya kayak putih basah gitulah. Nah, jadi si wajahnya juga pucet, kaget juga sih, sempet kaget, tapi aku nggak langsung apa supaya dia aku tahu aku takut sama sosok itu kan, aku cuekin aja gitu kan, langsung udah pergi aja. Memang situasi pesantren itu angker atau gimana? Ya lumayan sih, karena di pondok pesantren godaannya gitu kan untuk santri mungkin ya, tapi ada aja sih makanya yang kayak gitu di, meskipun di pesantren juga gitu kan. Awalnya sih aku juga nggak nyangka di pesantren kok banyak hal-hal gaib kayak gini, ternyata malahan aku taunya pas di pesantren ternyata ada yang hal-hal gaib yang kayak gitu. Nah, dari situ aku kejadian astral projection. Jadi kayak aku keluar dari badan aku, kalau dari Sundanya mah disebutnya sih raga sukma. Nah, dari situ aku ngeliat badan aku kok ngegantung-gantung, sedangkan aku ya berdiri gitu kan. Kok aku jadi ada 2 orang gitu. Di situ awalnya aku taunya aku bisa pisah dari badan aku. Setelah aku jatuh, tiba-tiba aku jatuh, si ini aku sakit banget badan, sakit banget sampai beberapa hari lah gitu. Dari situ karena aku jadinya nggak betah, karena emang sering banyak gangguan kayak gitu gitu kan, sering kena erup-erup atau apalah, sampai mungkin aku tipes atau nggak tahu lambung atau apa ya dari mah. Keluarlah aku dari pondok pesantren itu. Jadi nggak lama sih di pondok pesantren, cuma setahun kan. Pas kenaikan kelas 2 aku pindah. Nah, dari perpindahan sekolah ini, si Yudi ini barulah ngontek-ngontek aku lagi gitu. Nah, ngontek, jadi nyangkanya aku tuh pindah sekolah tuh pasti jadi murid baru. Kalau jadi murid baru kan pasti banyak yang suka nih. Pasti bakal banyak cowok yang gangguin aku, yang suka sama aku. Nah, dia tuh jadi posesif sama aku. Sampai dia ngata-ngatain kasar lah ke aku, segala macam lah, nyampe kata-kata yang gak masuk akal lah gitu kan. Untuk aku seorang pelajar
yang baru keluar dari pondok pesantren gitu kan. Itu cara apelnya gimana di pondok pesantren? Jarang apa sih, cuma ketemu 2 bulan 3 bulan sekali gitu. Oh jarang ya? Ya jarang karena di pondok pesantren kan jarang pulang. Jadi cuma 2 bulan 3 bulan izin pulang, ketemu juga paling ke rumah gitu, main ke rumah. Ada ibu juga gitu kan, keluarga pada tahu juga. Selama itu sering kangen? Ada sih rasa kangen, tapi jadi kayak hubungan gimana ya, hubungannya nggak wajar sih, nggak wajar kayak orang lain misalkan pacaran pada cinta atau gimana. Enggak sih, kadang kayak nggak ada rasa aja gitu. Jadi pas dia ngontek aja baru aku inget gitu sama dia gitu. Malah di waktu di pondok pesantren juga aku nggak inget gitu, nggak inget sama dia sama sekali. Makanya aku nyangkanya gangguan di pondok itu yang ada di pondok aja gitu. Udah dari situ aku keluar sekolah karena dia posesif terus sama aku. Ya udahlah, kita putus aja gitu. Ngapain sih diterusin hubungan kayak gini, nggak sehat gitu. Dari situ dia mungkin nggak suka ya, nggak terima, nggak tahu gimana. Dia nyampe ngata-ngatain aku gini. Dulu masih zaman SMS, dia nge-SMS gini kayak aku. Awas ya ku urang tinggalikeun sia maneh, ku urang disantet gitu. Nah dari situ aku sampai kaget, gemeter, takut gitu baca SMS kayak gini gitu kan. Ya Allah, kok ada orang kayak gini malah bawa-bawa hal-hal santet kayak gitu gitu kan. Aku kan masih takut gitu dulu. Setelah dari situ aku mulai sakit, bener-bener sakit telinga. Awalnya sakit telinga itu rutin setiap habis asar, dalam 1 bulan, kurang lebih dalam 1 bulan lah, setiap asar aku suka sakit telinga. Sakit telinga. Setelah ancaman itu? Ya setelah ancaman itu sakit telinga yang bener-bener sakit banget, kayak ditarik, kayak ada hewan di dalamnya, tapi dilihat sama ibu aku nggak ada apa-apa. Nah sampai ibu aku tuh jadi takut lah, anaknya kok bisa gini. Nah berunding lah sama kakak aku yang pertama. Ya kita bantu doa sebisa-bisa, ruqyah bareng-bareng gitu kan, didoain sama si mama, disolawatin di telinga. Tiap mama baca solawat tuh alhamdulillah reda sendiri Mai. Posisi emang lagi sakit, bener-bener sakit tuh nyampe ketarik dalam-dalamnya, tiba-tiba rep sendiri gitu kan. Nah sering. Terus yang paling sakit banget tuh kejadian malam jam 10, sekitar jam 10 malam. Awalnya aku denger kayak ada suara ular dari, ya ular gitu di rumah gitu. Tapi kayak penuh banget si suara ularnya itu, kenceng banget. Gitu. Kaget kok ada suara ular gitu kan, bangunin mama udah tidur. Mama ada suara ular, Cibeti takut ada ular gitu kan di rumah. Ya di mana? Ya itu di kayak di halaman depan, takut masuk ke ruang tamu gitu. Pas dicari-cari sama mama nggak ada. Dari situ aku sakit lagi si telinga. Udah gitu didoain lagi sama mama, alhamdulillah sembuh lagi. Terus berlanjut lagi sakit ke dada. Aku takut ngiranya kanker atau apa ya waktu itu, karena sakitnya emang bener-bener sakit dari sini sampai ke punggung tuh berat banget. Pas aku kayak tiap mau sholat juga aku kayak abis wudhu nih, kayak digangguin aja gitu supaya aku nggak boleh sholat gitu, berat banget. Pas aku habis wudhu, ceritanya aku kan wudhu nih, habis wudhu pas mau sholat udah gelar sejadah, tiba-tiba berat banget, sakit banget nusuk dari sini. Jadi kan aku otomatis nangis kesakitan, sakit mah gitu kan. Ya Allah, ini mau sholat neng, sok lawan neng, kuat neng, bisa, kata mama gitu. Habis dari situ dibawalah sama mama ke dokter gitu kan, takutnya penyakit medis. Pas di dokter udah di USG, di ronsen, cek darah segala macam, ternyata nggak ada penyakit apa-apa Mei di situ, normal aja. Nah aku kan jadinya, mama tuh kok anaknya bisa gini gitu, ngerasain sakit kayak gini. Barulah di situ dibawa ke orang pintar. Ada sih kenalan si saudara gitu kan, dicobain lah ke ini orang pintar, katanya dia bisa gini katanya gitu. Ya segala macam lah, bisa ngobatin hal-hal mistis kayak gitu. Sebut aja namanya si Abah Didi. Nah si Abah Didi ini posisinya dia rumahnya di sebuah perkampungan.
perkampungan dan jalan untuk ke rumah si Abah Didi ini lumayan agak terjal juga ya, ngelewatin pesawahan gitu, terus jalan perkampungan lah, jalan setapak kayak gitu. Aku bawa motor sama mama gitu kan, boncengan sama mama berdua. Nah, pas aku dibawa ke rumah si Abah Didi, sampailah di rumah si Abah Didi, tiba-tiba aku mulai lagi ngeliat sosok yang kuntilanak itu. Loh kok kuntilanak ini bisa ada di rumah si Abah Didi gitu kan. Dia lagi. Si kuntilanak itu yang baju putih itu kan. Emang aku udah kayak udah kenal aja gitu. Jadi kenal, oh yaudah aku nganggapin namanya, dikasih nama lah sama aku, si Neng Gelis lah gitu kan. Nah si Neng Gelis ini kok ngikutin ke rumah si Abah Didi. Ya aku kaget, kok ngikutin sampai ngikutin. Terus di rumah Abah Didi itu aku ngeliat lagi sosok Buto lah gitu lah. Sosok Buto gede gitu kan. Si sosoknya tuh kepunyaan yang si Abah Didi ya ini, tinggi gede, terus si tangannya tuh ada bulu-bulunya gitu, hitam gitu kan. Jadi ruang tamu itu penuh sama badan si Buto itu. Jadi aku cuma ngelihat sebadan aja gitu si Butonya. Aku nunjuk ke si Abah, "Bah, kok ada itu?" "Oh iya," katanya Neng, "ya itu cenah yang punyaan Abah, cenah yang ini juga yang jahil ke Neng ngikut," katanya gitu. "Oh, ya Allah, ini sosok ini emang aku sering ngeliat di pesantren, Bah," gitu. Kata si Abah, "Ya ini yang ngikutin Neng, yang semua ini gangguin Neng," gitu kan katanya. Ya udah sok Abah bantuin ini dibacain doa buat penjagaan Neng katanya gitu. Siapa tahu Abah bisa ngelepas lah dari si sosok Kunti ini. Nah dari situ aku dibacain doa gitu kan, posisinya aku duduk di depan si Abah Didi ini, di depan si Abah Didi. Terus dia kayak ngedoain aku lah dari belakang, kayak gak tau nulis apalah gitu di punggung aku, nulis gak tau apalah nulisnya mah gitu. Terus anehnya aku ada nih kejadian yang aneh, si Abah ini ngeludahin aku, ngeludahin di punduk aku. Lah kok ngeludahin gitu kan, aku kaget sama agak jijik juga ya gitu kan. Mungkin si Abah Didi ini cara ngobatinnya kayak gini lah, mungkin kalau disebutnya dukun lah gitu kalau di Sunda mah, jampe-jampe kayak gitu. Ya udahlah pasrah mau gimana lagi, yang penting aku sehat kan. Setelah dari situ aku pulang, udah dikasih air nih sama si Abah Didi buat dimandiin katanya. Nih buat mandi di rumah, buat penjagaan juga di rumah katanya. Aku mandi, terus ya biasalah di rumah aku berdoa gitu kan, ngaji sebisa-bisa. Terus si Abah ini ngontek lagi, suruh datang ke rumah si Abah Didi. "Neng datang ke rumah Abah ya besok," katanya. Pas hari Kamis tuh, dia ngabarinnya hari Kamis, dan aku datang di hari Jumat. Pas aku datang ke rumah si Abah Didi, ternyata si Abah Didi ini kakinya udah dibalut sama perban. "Abah kok kenapa itu kok bisa dibalut sama perban kakinya?" "Ya Neng gini, Abah teh waktu di kebun, Abah digangguin sama sosok yang ngikutin Neng sama si kuntilanak ini. Loh kok bisa ngegangguin Abah sih?" "Iya malahan mah ke anak Abah, ke istri Abah. Abah tuh digangguin Neng semalaman. Neng kalau bisa yuk Abah anter ya ke guru Abah langsung," katanya. Cuma posisinya si gurunya si Abah Didi ini lumayan cukup jauh ya. Aku kan waktu itu sama mama gitu kan, masih anak cewek lah gitu, kalau perjalanan jauh aku nggak mungkin gitu kan. Ya daerah Bandung pesisiran lah, Bandung Barat, lebihnya di Bandung Barat. Nah aku dari situ ya pasrah aja lah, mau gimana lagi, kalau jauh aku nggak bisa gitu kan. Nah sama si mama diajaklah ke Ustadz. Dari Abah Didi belum sembuh ya? Belum, Jadi karena pindah. ya pindah. Adalah terkenal, Ustadz terkenal di sana. Dapat dari mana? Baca-baca atau dari tetangga mungkin? Enggak, tetangga. Ada tetangga Dikasih tahu ke yang situ. Jadi kasih Abah tahu. Didi ditinggal aja ya? Ya dari rumah Abah Didi aku udah pasrah, aku pulang aja gitu kan. Nggak berhasil di situ. Iya nggak berhasil, mungkin belum waktunya, mungkin ya belum ini. Nah udah dari situ beberapa hari kemudian aku dapat informasi dari tetangga, ya dari saudara, "Cobain ke Ustadz ini," katanya gitu. "Siapa tahu bisa ngobatin Neng," katanya, "itu di Rukiah." Aku pas datanglah ke Ustadz itu. Sampai di rumah Ustadz itu aku kayak
otomatis kayak langsung tahu aja si ustadznya, oh Neng kayaknya ada sakit ini, ada yang ngikutin ya kayak gini-gini, ya udah mau diobatin aja langsung yuk katanya gitu. Pas aku diobatin ya diruqyah lah kayak biasa syariat Islamnya gitu, didoain sama doa-doa dari belakang gitu kan. Nah anehnya di situ aku ngelihat si mama posisinya dia kayak anteng aja gitu kan, kayak tenang gitu. Padahal aku ngelihat dari jendela tuh aku ngelihat posisi keadaan di luar rumah tuh kayak ada angin ribut, kenceng banget lah gitu. Nyampe takut lah aku juga sampai takut gitu. Kok gini ya di Rukia gitu kan rasanya. Ibu aku kok diem kayak aku teh langsung ini apa ke mama gitu kan. Mah lihat ya di luar ada apa. Naon, nggak tak naon gitu kata mama teh. Itu pohon-pohon nyampe wah acak-acakan lah di luar kayak ada angin puting beliung kayak ada apa. Oh ya mungkin lagi efek lagi di Rukia. Ya udah Neng juga ikutin baca doa bareng-bareng. Baca doa bareng-bareng udah gitu sampai pulang lah. Pas pulang juga dikasih air gitu kan buat dimandiin nih di jalan. Jadi belum tahu kalau itu penyebabnya dari Yudi. Ustadznya ngasih tahu nggak? Awalnya sih aku belum tahu ya. Tadinya nyangkanya ya gangguan yang dari pondok pesantren itu. Ya pas Pak Ustadznya ngasih tahu bahwa Neng tuh ternyata kena pelet sama ya disantet juga sampai ya berakibat sakit mungkin ke badan, efeknya ke badan. Nah pas di perjalanan, aku pas di perjalanan tiba-tiba aku ketemu sama mobil. Itu kan jalan kampung ya, jalan kampung dan posisi si mobil itu pas banget di jalan. Jadi nggak ada space buat aku larinya mau kemana gitu kan, bingung. Jadi kayak udah pasrah aja bahwa aku mau tabrakan gitu sama mobil gitu kan, udah pasrah. Dan di situ aku langsung aja pejamin mata gitu kan. Pas bangun lihat lagi, kok aku posisi udah ada di belakang mobil. Kayak pindah gitu, mama aku juga sampai jerit-jerit, sampai kaget gitu kan, sampai si supir mobilnya juga kaget gitu. Masih di atas motor? Iya, masih di atas motor, lagi bawa motor gitu. Jadi seperti tembus gitu? Iya, kayak tembus aja. Nyampe si supir mobilnya juga kaget dia, nyampe ngelihat ke belakang. Kan mobil posisinya pas banget ya, pinggir jurang. Sebelah sininya kan kayak tanah lah gitu kan, nggak mungkin lah kalau misalkan aku maksain juga meren aku udah kotor lah, motor juga meren udah kena tanah atau gimana, tapi pastinya aku tiba-tiba ada di belakang mobil aja gitu, selamat alhamdulillah dari situ. Nah setelah itu aku pulang ke rumah ya masih kaget ya, posisi masih kaget juga gitu kan, cerita ke keluarga gitu kan, ke kakak gitu kan, mama di keluarga tadi sempat mau kecelakaan gitu, mau tabrakan sama mobil, tapi kok alhamdulillahnya kita selamat, alhamdulillah. Kita tiba-tiba ada di belakang mobil aja gitu, diceritain lah ya pas kejadian kita kecelakaan itu. Ya qadarullah lah gitu, kita selamat alhamdulillah gitu, enggak kenapa-napa, mungkin ada yang ngelindungin kita gitu kan. Ya positif aja lah kita. Dari situ aku alhamdulillah dari situ mulailah sholat malam, ngaji gitu. Sampai suatu ketika aku baca surat Al-Baqarah gitu kan tiap malam. Alhamdulillah dari situ aku agak mendingan lah gitu kan. Agak lumayan gak terlalu berat ya si badan. Agak mendingan. Pas kejadian di hari Minggu, tepatnya hari Minggu sekitar jam 10 pagi, aku lagi baca doa, tapi posisinya baru aja baca ayat kursi, aku tiba-tiba langsung gemeter, langsung tiba-tiba ada kain putih kayak kain sutra gitu terbang, kayak mau ngerungkup ke badan aku gitu, kayak mau nerekam aja gitu kan. Dan posisi aku langsung jerit-jerit lah, ketakutan. Di situ aku begitu ketakutan, tiba-tiba aku ngeliat kok ada badan aku lagi. Setelah itu aku kan ngeliat si badan aku pisah dari sukma aku. Posisinya sukma aku itu
putih, bersih, wajahnya cerah gitu kan, bersih. Tapi aku sendiri ngelihat bahwa aku kan lagi posisi muka merah, rambut acak-acakan, lagi nangis kejer. Jadi kayak ada 2 orang aja lah gitu aku. Di situ si sukma aku tuh kayak nenangin aku supaya lebih kuat lagi, lebih bersabar lagi, Itu jangan mirip wajahnya takut. ya? Mirip itu aku, tapi posisinya dia putih sih, lebih kayak lebih dewasa dari aku gitu. Kembarannya? Iya, kayak kembarannya kayak gitu. Setelah itu aku sadar dan aku ceritain ke mama, ke keluarga, "Ma, aku ngelihat badan aku misah," gitu. Tapi dia cantik, sedangkan aku kan posisi lagi sakit kayak gini gitu. Apa bener gitu kan aku misah dari badan aku? Setelah itu ya keluarga juga mau gimana lagi. Dari situ aku mulai lagi mendekatkan diri pada Allah gitu kan, sholat, sering baca Al-Quran. Alhamdulillah dari situ mulai reda sampai aku lulus SMA. Setelah lulus SMA, nyari kerja ke Bandung, dan di Bandung aku ketemu sama beberapa cowok, tapi untuk sampai berpacaran tuh kayak putus nyambung, gak pernah awet gitu kan. Paling lama berapa bulan? Paling lama 2 bulan, 3 bulan. Terus aku sempet juga sampai tunangan. Nggak lama sih, cuma 5 bulan. Dari tunangan itu kurang lebih 5 bulan, tiba-tiba aku pengen putus aja gitu sama si cowok ini. Kayak nggak srek aja gitu, nggak mau ngelanjutin hubungan, kayak ya kayak udah mati rasa lah sama cowok, daripada diterusin kayak gini nanti kedepannya nggak akan baik kan gitu kan, apalagi kita udah tunangan tapi akunya nggak ada rasa, daripada nanti setelah kita menikah nanti kita kenapa-napa, yaudah aku putusin aja gitu. Jadi selalu putus, teteh yang mutusin, Iya, selalu mutusin. bukan cowoknya. Bukan, jadi aku kayak Kayak nggak suka suka aja. gitu. Iya, kayak nggak suka aja, nggak srek gitu ke cowok tuh, jadi kayak ih, jadi ilpil, tiba-tiba nggak suka marah-marah gitu. Aku juga jadi nggak mau aja ngejalanin hubungan gitu. Yang tadinya awalnya kita ya baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba sering berantem sampai putus. Dan ya setelah putus dari tunangan itu, lanjut di tahun 2017, aku ketemu sama laki-laki, sebut aja namanya Ajis. Nah, si Ajis ini dia ternyata seorang driver ojek online. Aku kan pesen ojek online waktu itu, pas aku turun habis dianterin nih sama si Ajis ini yang ojek online ini, aku jalan, pas gak lama dari situ kok dia kayak ngikutin aku gitu. Ya aku curiga gitu kan, ada apa gitu kan, takutnya dia macem-macem atau gimana, tapi dia ngajak ngobrol aku secara baik-baik. "Neng, neng sini." "Ya, kenapa? Kok bisa ketemu lagi di sini?" gitu kan. "Ah, ngikutin ya?" gitu. "Enggak, Neng, cenah maaf, ini mah sebelumnya kebetulan pas mau azan zuhur, Neng sholat dulu yuk." gitu. "Oh, maaf, aku lagi berhalangan." Kebetulan waktu itu lagi berhalangan. "Oh, ya udah Neng tungguin ya di halaman depan masjid. Mau sholat dulu, nanti mau ada yang obrolin." Ya udah, sok aku nungguin lah di masjid. Padahal Setelah baru kenal itu. iya baru kenal. Kok Itu mau? ojek online karena dia yang ngikutin aku dari tadi gitu kan, ngajak dia, setelah itu dia ngajak untuk ngobrol secara baik-baik, ya udahlah aku turutin aja, emang ada apa gitu kan, penasaran Penasaran. juga gitu kan. Setelah si driver ojek online ini beres sholat, ketemulah di depan halaman masjid, kita ngobrol. "Neng, maaf nih sebelumnya, ngelihat Neng tuh kayak beda," katanya, "kayak ada yang ngikutin. Emang Neng ngerasain nggak?" katanya. "Iya, emang aku lagi sebelumnya sih ada riwayat sakit kena pelet guna-guna gitu." "Oh iya, ini masih ada ternyata, masih suka ngikutin Neng," gitu kan. Kayaknya ini
Neng dalam hubungan juga sering putus nyambung ya. Nah anehnya si Ajis ini yang driver ojek online itu tahu gitu. Aku dalam hubungan tuh sering putus nyambung gitu. Iya A, kok A bisa tahu? Jadi ternyata Ajis ini memang mempunyai kelebihan ya, Ya, spiritual gitu. ya Ajis ini mempunyai kelebihan. Dia bantu aku coba sebisa mungkin yang dia bisa. Kebetulan kan karena di tempat yang kurang memadai lah kita kan di tempat umum ya di masjid gitu. Dia ngasih nomornya dia lah untuk kita lanjut ke WA. Lanjut ke WA. Untuk pertemuannya itu aku cuman 3 kali lah kalau nggak salah. Dalam 3 kali pertemuan itu yang terakhir kalinya karena aku udah sering curhat sama dia, tahu posisi aku kayak gimana gimananya, sampai aku kayak berserah diri aja gitu kan, kayak nyangkanya tuh si Ajis ini mungkin dia jodoh aku. Aku nyampe nunjuk ke dia, kamu meren jodoh aku. Tapi si Ajis ini dia nolak. Bukan, aku bukan calon ataupun imam kamu, bukan, maaf. Aku hanya orang biasa. Aku cuma pengen bantuin kamu aja. Yuk, aku rukiah kamu. Pas dari situ aku dirukiah aja sama si Ajis ini, dia ngebacain ayat suci Al-Quran, tapi aku lupa, maaf ya, ayat suci Al-Qurannya nggak tahu apa. Waktu itu dia bacain, tapi aku sampai nangis. Nah, di situ aku nangis kejer gitu dalam hati. Setelah aku nangis kejer, aku kan bertanya-tanya sama si Ajis ini, aku kenapa kok bisa nangis kayak gini? Ya Neng sabar aja, tenang. Kalau pengen tahu mak, aku tuh bukan jodoh Neng. Nanti juga Neng bakalan ketemu sama jodoh Neng. Nih kalau pengen tahu nih sosoknya kayak gini. Dan di situ aku tiba-tiba ada kayak bayangan pada posisi lagi sadar. Sadar kayak gini aja, kayak ngobrol sambil ya nangis lah, ada nangisnya. Kayak bayangan bahwa si sosok imam aku tuh nantinya tinggi, putih, kecil, dan dia bawa anak kecil. Nah aku nanya juga sama si Ajis ini, kok ada anak kecil, dia kok bawa anak kecil? Ya itu nanti juga Neng bakalan punya anak dari Neng sendiri, itu anak dari suami Neng. Nanti juga dia bakalan baik ke Neng, salam ke Neng, malahan mah dia bakalan lebih apa ya, lebih nganggap ibu ke Neng tuh. Nanti juga Neng bakalan punya anak dari Neng sendiri. Tapi di situ posisinya ada angin kenceng, ya itu kata Ajis itu, itulah perjalanan hidup, nanti juga Neng bakal ngerasain. Gak lama dari situ aku sholat malam, sampai mamah juga cerita ke aku, Neng mamah waktu malam Jumat kan mama sholat tahajud tuh, mama ngimpiin Neng ada laki-laki datang ke rumah, tapi si laki-laki teh bawa anak kecil cowok. Sama ya mimpinya. Ih mama bentar-bentar, kok sama ya? Neng pernah juga ngeliat di, bukan mimpi sih, Neng mah posisinya waktu itu lagi sadar, lagi di ruqyah, ada temen yang ngeruqyah Neng. Ya itu sosoknya mah yang kelihatan sama Neng gitu kan, cowok bawa anak laki-laki. Bener-bener gak lama dari situ mah kurang lebih 1 bulan, tepatnya di bulan Juni tuh, dia ada nge-DM ke aku. Ya suami aku yang sekarang nge-DM ke aku, Assalamualaikum teh, kayak kenal, kayak pernah ngeliat. Ternyata kita masih satu daerah, ceritanya kita kan masih satu daerah tapi gak pernah ketemu. Cuma suatu waktu dia ngeliat aku jalan lah gitu kan, di jalan dia nanya-nanya ke temennya gitu. Di situ dia nanya ke teman-temannya,
nanyain kontak aku, IG aku. Dari situ dia nge-DM aku. Nah di DM itu, abis di DM itu aku penasaran lihat profilnya. Dari fotonya, terus dia ada anak kecil ya, anak kecil itu yang cowok itu. Kok aku pernah ngeliat kayak nggak pernah asing di mana ya, tapi aku belum pernah ketemu gitu. Dari situ kontekan di DM sampai akhirnya kita ketemu. Dia langsung ke rumah, langsung ketemuan di rumah maghrib. Posisinya dia pulang kerja, datang ke rumah, salam sama mama sama keluarga gitu kan. Kenal lah, gak lama dari situ. Dan ternyata kakak aku kenal sama suami aku yang sekarang. Ternyata suami aku yang sekarang tuh dia udah duda dan punya anak 1. Dari situ keluarga mungkin ada yang gak setuju juga. Kakak aku awalnya gak setuju karena dia kan duda punya anak 1, sedangkan Neng kan masih gadis, masa mau nikah sama duda gitu kan. Langsung ditanyalah si suami aku yang sekarang, emang mau bener-bener nih serius sama Neng? Ya mau serius, mau tanggung jawab sama Neng lah gitu. Gak akan main-main lah, gak ada niatan buat macem-macem atau gimana, pengen bener-bener rumah tangga. Aku juga sekarang udah, karena udah duda kurang lebih 2 tahun waktu itu. Dan dia juga udah tiba-tiba serak aja gitu kan, suka sama Neng. Ya udah Neng mau tanggung jawab aja nih sama si Neng gitu. Ya udah kalau misalkan bener nih mau serius sama si Neng, sok datang ke rumah bawa saudara, bawa keluarga. Gak lama dari situ, cuma 1 minggu, suami datang lah. Suami aku yang sekarang tuh datang ke rumah bawa keluarganya, langsung nentuin tanggal pernikahan. Dia karena mau serius, tapi posisinya waktu itu suami aku belum ngurusin surat cerai secara negara, tapi untuk secara agama udah lama ya, udah 2 tahun lebih. Ya udah dari situ kita nikah agama dulu. Kalau udah nikah agama ya udah nanti nikah negara kita urusin surat-suratnya. Nikahlah aku malam-malam waktu itu. Dengan suami ini cinta waktu itu? Alhamdulillah aku langsung tiba-tiba srek juga ke hati, sama ya karena udah sholat istikharoh dari mama, sama aku juga kayak udah ditunjukin bahwa ya mungkin ini suami aku, insya Allah gitu, kita ya jalani aja dulu. Beda rasanya ya? Beda, tiba-tiba langsung kerasa aja ke hati, langsung tiba-tiba kayak keketuk aja gitu, gemeter, kayak tenang gitu kalau lagi deket sama dia, kita curhat apapun. Alhamdulillah gitu, suami aku nerima keadaan aku, posisi aku gimana, ada riwayat aku sakit ini itu, ya pokoknya background aku lah gitu, dia tahu. Setelah dari situ kita nikah. Gak lama dari pernikahan, seminggu kemudiannya setelah menikah, aku main ke rumah suami aku, ke rumah neneknya. Nah di situ aku mulai ngeliat lagi sosok pocong. Posisinya waktu itu maghrib, habis maghrib sekitar jam 7-an, aku duduk di depan rumah berdua sama suami, ngobrol lah gitu, kita cerita-cerita masa lalu kita. Nah di pertengahan obrolan itu tiba-tiba aku ngeliat sosok, bukan sosok, ngeliat cahaya putih bulat. Kirain aku cahaya bulan, awalnya kayak cahaya bulan aja. Gak lama dari situ si cahaya bulan itu tiba-tiba ngebentuk panjang. Dari panjang mulai kayak ke bawah angin, mulai gerak-gerak, goyang-goyang. Dari situ si cahaya itu berbentuk panjang tiba-tiba ngebentuk kayak pocong. Jadi aku, ini mah bukan halusinasi deh, udah jelas banget. Aku malah sampai mata juga aku bersihin, takutnya ada kunang-kunang atau apa. Ternyata bukan, bener-bener itu dia udah ngebentuk. Dia sampai si kain kapannya kotor, kayak bekas tanah gitu, basah gitu di sininya. Terus wajahnya pucet. Mulai ngebentuk aja pocong gimana, tapi setengah badan. Posisinya dia di atas pohon nangka di pinggir rumah. Dari situ si pocong itu mulai gerak-gerak. Dia gerak-gerak kayak gini, terus kayak ngeledekin gitu kan, kayak nih
gue ada di sini gitu kan, ada hantu pocong gitu, ada sosok pocong di sini. Dia mulai gerak-gerak kayak gitu-gitu. Nah aku refleks ke suami aku, ya lihat itu apa sih, pocong atau bukan. Dan suami juga pas ngeliat, emang karena dia udah bener-bener ngebentuk jelas, langsung dia kabur ninggalin aku, tiba-tiba kabur aja. Ya aku kaget, langsung aku juga kabur. Dari situ beberapa malam kemudiannya mulai lagi ngelihat sosok gaib, kayak sosok anak kecil, terus remaja kayak gitu. Kok aku jadi mulai kebuka lagi gitu kan. Yang gak mau, tadinya capek juga ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi kayak kita tuh pengen hidup normal, tapi kok ada hal-hal kayak gini gitu kan. Kita nyerita ke orang lain juga, orang lain kan mungkin ada yang percaya, ada yang gak percaya. Setelah kejadian itu aku udah sering ngelihat sosok-sosok yang kayak gitu lagi. Kurang lebih 2 bulan 3 bulan aku main ke rumah suami aku yang di Garut. Nah di situ aku ngelihat lagi, jadi lebih peka lah Mai. Jadi ke suatu tempat tuh kayak tahu ada ini, ada sosok itu gitu kan. Pas aku main ke Garut, ke rumah nenek suami aku yang di Garut, tiba-tiba aku ngelihat lagi sosok macan warna hitam, tapi itu gede banget Mai. Kalau serumah mah sebesaran ukuran rumah lah, ada rumah panggung kayak gitu badannya. Dan untuk si ekornya tuh dia kayak ngibas-ngibas gitu. Ya aku gimana ya, emang ada kayak gitu, tapi udahlah, mungkin aku kecapean gitu. Tapi emang ada sosok maung itu kan di situ. Pas aku ngobrol lah sama nenek si yang di Garut itu, cerita-cerita. Awalnya aku nggak tahu sejarah daerah itu ada apa, nama daerah itu apa, aku nggak tahu. Taunya ya main ke Garut aja gitu. Dan si nenek ini nyeritain, katanya jadi di Garut ini dari keturunan suami aku tuh ada keturunan Maung, makanya di sana disebut Kampung Cimaung. Dan sosok Maung itu emang dia tuh suka kayak ngejagain di daerah situlah, suka ngejagain. Kalau misalkan orang yang bisa ngelihat mah emang ada dia. Terus pernah kejadian juga katanya ada maling. Jadi si maling itu masuk ke daerah itu, dia nggak bisa keluar lagi Mai. Jadi kayak kekurung aja di daerah situ. Jadi dia muter-muter aja sampai paginya barulah sama warga ketangkep gitu kan. Lo kok muter-muter daerah sini, kenapa? Ya ini mah jujur aja, maaf, saya habis maling, jadi saya nggak bisa keluar dari daerah sini. Soalnya saya keluar dari sebelah sana, tiba-tiba ada maung, tiba-tiba ada hantu lah gitu. Jadi dia keliling aja di daerah situ. Habis dari situ kita kan main ke Garut, alhamdulillah ya ada rezeki, katanya ada warisan. Nah dikasih warisan sama keluarga dari suami dari Garut. Kita pulang dan pergunakan uang itu untuk kita usaha di kampung. Usaha waktu itu kita buka maklun tas lumayan, alhamdulillah. Kita waktu itu ada 4 karyawan yang kerja di rumah. Tapi nggak lama dari situ, kita hanya bertahan 4 bulan, nggak tahu 5 bulan. Setelah kita beres barang, tiba-tiba kita kena tipu. Jadi kita kayak dimanfaatin aja sama orang. Kita udah capek-capek nih ngebuat tas, tiba-tiba pas hasilnya udah jadi, orang itu nggak mau bayar, malah kabur. Tas udah dikirim tapi uang dia nggak balik ngasih gitu, nggak ngasih hasil. Rugi terus gitu. Rugi terus. Dari situ rugi sampai kita jual lagi si mesin jahitnya. Setelah dijual mesin jahit, kita usaha lagi buka pakaian distro. Alhamdulillah waktu itu melejit lah pendapatan, omset sehari 2 juta 3 juta. Itu bersihnya aja Mai.
Di tahun 2018. Di tahun 2018 habis dari kita jualan distro, karena kan kalau di kampung pasti musiman ya, kita alih lagi profesi jualan ke pakan burung. Dari situ mulai lagi, sekarang kenanya ke suami. Jadi si ruko kita tuh awalnya rame banget, tiap hari ada aja jual beli burung segala macem. Dari situ kita mulai sepi dan suami mulai sakit. Tiba-tiba sakit tipes, awalnya tipes. Tapi dari tipes itu dia sampai nggak mau ketemu sama orang. Jadi kayak ngedon aja dia gitu. Kalau ada tamu juga dia sama Neng aja gitu kan. Nggak mau ketemu sama sekali. Dari situ ya udah aku ini mah takutnya kenapa-napa lagi. Aku datang ke orang pintar, pas aku tanyain lagi usaha, ya aku sharing lah gitu, usaha aku jatuh bangun gini, sekarang posisi suami aku kayak gini Pak Ustadz gitu. Sama Pak Ustadz, ya mau gimana lagi, mungkin masih ada efeknya ya yang masa lalu dari Neng juga. Ya udah sekarang mah bisa kita obatin aja si A-nya. Dari situ kita mulai obatin, sering berdoa, baca ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah dari situ mulailah sehat, suami sehat kembali. Alhamdulillah sampai sekarang kita ya jalani aja kayak gini. Udah nggak ada gangguan lagi ya. Waktu di pertama itu kenal Yudi itu dari mana waktu pertama? Dari ya karena masih ada ikatan saudara sih, tapi saudara jauh Mai. Dianya memang ngejar-ngejar terus. Iya, ngejar-ngejar terus. Posesif banget lah gitu. Memang udah nggak suka sama sekali ya? Udah nggak suka sama sekali. Sampai sekarang juga aku udah nggak mau tahu kabar dia gimana. Ya udah bodo amat aja. Pernah ketemu nggak? Pernah di jalan juga ketemu papasan. Ya udah anggap aja orang lain, kayak nggak ngelihat aja aku juga gitu. Kalau si Yudi sendiri nggak tahu dia gimana sama aku sekarang. Dengar-dengar udah bahagia mungkin Yudinya? Alhamdulillah mungkin udah bahagia. Dengar cerita kemarin dia udah nikah, gak lama sih, baru setahun 2 tahunan sekarang lah, baru nikah kemarin. Ya makanya alhamdulillah sampai sekarang aku udah agak mendingan lah nih. Nah kabarnya Ajis Gojek itu kemana? Ajis udah nggak ada kabar, karena waktu itu pertemuan juga kan cuma 3 kali. Waktu nikahan nggak diundang? Nggak diundang. Dan si nomor WA-nya tiba-tiba hilang aja dia. Nggak tahu aku diblokir sama dia, nggak tahu dia ganti nomor, udah nggak aktif aja. Aku nyari di sosial medianya juga nggak ketemu. Entah itu emang nama aslinya dia Ajis atau bukan. Samarannya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih ke Kang Ajis, barangkali nonton ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, dan ke Yudinya juga barangkali ada yang mau disampaikan. Boleh. Kalau ke Yudi sih, ya makasih ya gitu. Kamu udah bisa ngebuat aku lebih dewasa lagi. Ya mau gimana, udahlah masa lalu itu mah udah. Aku ya udah bodo amat. Semoga kamu bahagia sama keluarga kamu yang sekarang. Dan aku juga udah punya kehidupan sama suami aku yang sekarang. Dan untuk Ajis? Makasih banget waktu itu udah nolongin aku, udah ngingetin aku. Kalau bukan jalannya dari Ajis, mungkin aku nggak akan tahu bakalan ketemu sama suami aku yang sekarang. Makasih banget pokoknya. Tennessee, kisahnya nih untuk anak-anak muda nih yang baru menjalin cinta. Ada pesan gak untuk mereka? Barangkali kan mereka kena pelet juga gitu ya. Kerasanya seperti apa, gimana menyikapinya? Mungkin ada. Seperti apa? Menyikapinya, kalau yang gak tahu ya, kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang mungkin itu zaman aku pelet tuh ada gitu kan. Kalau zaman sekarang gak tahu masih ada atau enggak. Aku udah gak mikirin hal-hal ke yang kayak gitu-gitu lah Bang Ei. Jadi lebih baiknya ya jalanin hubungan sewajarnya aja, normal. Dan menolak cinta juga berbahaya ya? Iya bisa jadi sih. Ya secara baik-baik lah. Kalau aku kan emang dulunya awalnya emang gak baik-baik Mai. Jadi karena ya mungkin pengaruh dari pelet gitu. Jadi makanya aku emang gak suka aja. Mutusinnya juga ketus waktu itu? Iya emang aku ketus, mutusin seperti aja. Apa sih?
ya lewat SMS. Ya udah, daripada kamu posesif terus, mending kita putus aja. Ngapain di hubungan gak sehat kayak gini? Kejem ya. Iya, kejem aku waktu itu karena emang udah nggak suka aja, kayak kecut aja gitu sama dia. Pas aku tahu dia ya gitu ngancam-ngancam aku kalau misalkan aku mutusin dia bakal ngirim ini santai kayak gini, ya udah. Oke. Oke. Kaum muda, itu kisah dari Teh Nesi ya. Jadi berhati-hati menolak cinta seseorang. Jangan main-main ya. Iya. Urusannya panjang sampai hampir berapa tahun itu ya? Lumayan kan dari 3 tahun lebih ya. 3 tahun Terus lebih. diteror dengan kiriman-kiriman santet. Iya. Terima kasih Teh Nesi. Mudah-mudahan kisah Teh Nesi menjadi pembelajaran untuk mereka yang sedang jatuh cinta. Sobat Malam Mencekam, demikian kita akan jumpa lagi dengan narsum berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menonton Malam Mencekam. Dari Bandung, dari lereng gunung yang ini tiris pisan ini nih, Iya. semakin tiris. Kita akan tampilkan narasumber yang lainnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.